Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, Bapak tak henti-hentinya untuk berdoa dan berharap agar kalian di sana bisa terus semangat belajar dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab yang bertema tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Tentunya materi utamanya yaitu perihal sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini, apakah ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah ada yang tahu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Tentunya sholat berjamaah itu minimal dua orang ya, gak bisa sholat berjamaah itu dikerjakan sendirian, namanya itu bukan berjamaah tapi munfarid atau sholat sendiri. Nah, sholat berjamaah itu apa saja yang bisa dikerjakan? Sholat apa saja yang bisa dikerjakan secara berjamaah? Yaitu yang pertama, sholat 5 waktu itu diutamakan sekali untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Apalagi seorang laki-laki ya, itu hukumnya itu sangat dianjurkan sekali untuk bisa sholat berjamaah ke masjid. Perlu diketahui ya, bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Hal itu kenapa sangat dianjurkan? Karena sesuatu yang sangat dianjurkan atau hal yang sangat dianjurkan, amalan yang sangat dianjurkan itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Begitupun sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendirian adalah dilipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa isrin darajat." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat." Ayo, apa kalian hanya mau satu pahala saja? Kalau Bapak sih tidak ya, Bapak pengennya itu 27 derajat. Dibandingkan satu, banyak mana coba? Banyak 27 kan? Makanya ayo sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah. Agar sholat berjamaah bisa sah atau diterima oleh Allah, itu ada 4 kalau tidak salah ya. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama, yaitu adanya seorang imam. Ketika sholat berjamaah tanpa imam, itu bagaikan kendaraan tanpa sopir. Jadi, coba bayangkan kendaraan tanpa sopir. Bagaimana cara kendaraan itu berjalan? Apakah suruh berjalan sendiri? Ya gak mungkin bisa, harus ada sopirnya atau pengemudi atau pemimpin yang bisa menjalankan mobil tersebut. Begitu pula dengan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah tidak ada imam, maka apa yang terjadi?
maka sholat berjamaah tidak bisa dilaksanakan. Karena tidak ada yang mengomando atau yang memimpin jalannya sholat tersebut. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua yaitu adanya makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Ketika sholat berjamaah yang tadi di awal itu hanya ada seorang makmum dan tidak ada seorang imam, maka itu tidak sah karena tidak akan terjadi sebuah jamaah ketika tidak ada seorang imam. Begitu pula dengan makmum. Makmum itu juga penting karena makmum itu yang menentukan itu sholat jamaah atau sholat munfarid. Jadi ketika ada seorang imam saja tanpa adanya makmum itu, maka imam itu bukan disebut imam, maka orang itu disebut sholat sendirian atau sholat munfarid. Di sini makmum harus berniat ketika mulai sholat itu harus berniat untuk mengikuti imam, untuk mengikuti gerakan sholat imam. Ketika hal itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Maka sholat si makmum dianggap sholat munfarid atau sholat sendirian. Yang selanjutnya yaitu makmum dan imam dikerjakan dalam satu tempat dan satu waktu. Jadi sholatnya makmum dan sholatnya imam itu berada dalam satu tempat atau satu lokasi yang sama dalam penyelenggaraan sholat. Tidak bisa ya, misalkan bapak menjadi imam dan kalian menjadi makmum. Kalian itu makmum di rumah dan bapak mengimaminya dari sekolah, itu gak mungkin terjadi, itu tidak bisa, itu tidak sah sholatnya ya, tidak boleh seperti itu. Yang boleh bagaimana Pak? Yang boleh itu ketika bapak mengimami atau mengimami sholat di sekolah, maka kalian itu juga harus bermakmum atau sholat di sekolah juga, jadi satu lokasi, satu ruangan gitu loh maksudnya, maka itu sholatnya akan sah. Yang selanjutnya yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam. Di sini dimaksudkan makmum harus mengikuti gerakan imam yaitu makmum tidak boleh mendahului atau gerakannya bersamaan dengan gerakannya imam. Maka ketika itu terjadi, sholat si makmum itu tidak sah ya, maka harus mengulang. Jadi tidak boleh ketika kalian menjadi makmum, si imam belum sujud, masih Al-Fatihah, kalian tiba-tiba sujud sendiri, itu batal salatnya. Ya, selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, diawali dengan azan dan iqomah. Tentunya ini azan dan iqomah dilakukan atau dilaksanakan ketika awal masuk waktu sholat. Tetapi ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah itu tidak di awal waktu sholat, maka tidak diperlukan azan, hanya diperlukan iqomah saja. Beda ketika kalian di awal waktu sholat itu, maka kalian itu juga harus mengumandangkan azan. Karena apa? Karena itu azan menandakan waktu masuknya sholat. Yang kedua yaitu meluruskan dan merapatkan shaf. Kalian pernah dengar nggak ketika awal mau memulai sholat berjamaah, imam biasanya berpesan seperti ini kepada makmum, luruskan dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu keutamaan dari sholat berjamaah. Jadi shaf itu harus lurus, shaf antara makmum satu dengan makmum yang lainnya itu harus lurus dan rapat berdampingan gitu. Nah, ketentuannya yaitu shaf di belakang imam itu yaitu shaf jamaah laki-laki, dan shaf di belakang jamaah laki-laki
itu adalah shaf jamaah perempuan. Tapi sekarang yang terjadi banyak salah kaprah ya. Shaf antara laki-laki dan perempuan bukannya berjajar ke belakang, tetapi malah bersebelahan. Itu tidak pas. Yang pas yaitu imam, makmum laki-laki di belakang imam, dan makmum perempuan di belakangnya makmum laki-laki. Begitu. Yang ketiga yaitu membaca bacaan sholat dengan benar. Ini tugasnya imam. Jadi seorang imam itu harus mampu membaca bacaan sholat dengan benar. Ketika imam tidak mampu membaca bacaan sholat dengan benar, terutama Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ketika sang imam sholatnya tidak sah, maka makmumnya juga tidak sah. Di sini bacaan sholat ada dua ya. Yang pertama nyaring atau jahar, yang kedua yaitu lirih atau sir. Bacaan yang dinyaringkan itu yaitu takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi' dan salam. Yang kedua yaitu bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek Al-Quran pada 2 rakaat pertama di sholat maghrib, isya, dan subuh. Ketika kalian melaksanakan sholat zuhur, maka bacaan itu tidak jahar, tetapi sir atau lirih. Jadi meskipun di rakaat pertama dan kedua itu bacaannya tetap sir, yaitu lirih. Yang keempat, tidak mendahului gerakan imam. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, adab seorang makmum itu tidak mendahului seorang imam. Karena ketika kalian mendahului seorang imam, maka batallah sholat. Karena imam ini yang mengkomando atau yang menjadi pemimpin jalannya sholat berjamaah. Ini adalah materi tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentunya memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Bapak pernah mendengar dawuh dari Kiai Bapak. Beliau berpesan bahwa ketika seseorang itu berjamaah selama 40 hari penuh tanpa putus, maka orang itu akan dijauhkan dari 2 perkara. Yang pertama, dari sifat kemunafikan. Yang kedua, dari siksa api neraka. Itu beliau Kiai Bapak berpesan seperti itu. Dan ini keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi antar sesama. Ketika kalian berjamaah ke masjid, tentunya kalian bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan saudara, tetangga, teman, adik, kakek, pakde, bule, bertemu semua. Itu tentunya akan menjalin sebuah silaturahmi, mengakrabkan kembali sesuatu yang sudah renggang. Makanya kenapa kok kita itu diutamakan atau dianjurkan untuk sholat berjamaah ke masjid? Karena tadi itu, sholat berjamaah itu meningkatkan nilai sosial diri seseorang. Yang kedua yaitu mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kenapa kok Bapak bilang disiplin? Karena ketika kalian sudah waktunya sholat berjamaah, tetapi kalian masih santai-santai, leha-leha, nanti wes, belum qomat, masih rakaat pertama, masih rakaat kedua, nggak berangkat-berangkat, akhirnya kalian ketinggalan, nggak ikut sholat
nggak ikut sholat jamaah. Makanya kenapa kok sholat berjamaah itu melatih kedisiplinan diri, melatih ketepat waktuan kita. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Kenapa kok bisa digunakan untuk melatih diri kita untuk menahan dari kemauan sendiri atau egois? Itu kita itu melatih kesabaran kita, melatih kita untuk bisa menerima atau mengikuti orang lain, yaitu seorang imam. Yang kelima yaitu mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Seorang imam. Ya, itu tadi materi tentang sholat berjamaah. Bapak harap kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, dan Bapak selalu berdoa dan berharap kalian dalam kondisi yang sedang pandemi saat ini tidak menghilangkan atau mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Dimanapun dan kapanpun kalian bisa belajar, tanpa harus ke sekolah sekalipun. Dari rumah, dari buku-buku, jadi kalian itu harus terus membaca buku dan terus belajar. Dan jangan lupa sholat berjamaah, karena sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Pahala 27 derajat, dihindarkan dari 2 hal, munafik dan api neraka. Siapa yang gak mau? Bapak juga mau. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.